Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim, para ulama, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Amin Kiai Haji Nasruddin MSI. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, Al-Ustadani yang gantengnya membuat santri putri terpana, dan Al-Ustad Daus yang pintarnya membuat santri putri selalu terbayang dan terpesona. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberi nikmat atas umurnya, dan kita doakan mudah-mudahan ustaz kita mendapatkan istri yang salehah, terutama santriwan santriwati yang hadir di tempat yang penuh barakah ini. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula yang saya cintai, santriwan yang saya sayangi, dan santri putri yang selalu ada di hati, yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan mata kepada kita supaya kita dapat memandang indahnya alam semesta. Allah menciptakan hidung kepada kita supaya kita dapat menghirup wangi-wangian yang ada di dunia. Allah menciptakan lisan kepada kita supaya kita dapat membaca Al-Quran, menyampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Allah menciptakan kepada kita telinga supaya kita dapat mendengar nasihat-nasihat dari para ulama, petunjuk-petunjuk dari para umara. Allah menciptakan tangan kepada kita supaya kita dapat memegang Al-Quran, membantu sesama umat Islam. Allah menciptakan hati kepada kita supaya kita dapat khusyuk ketika berzikir kepada Allah. Allah menciptakan otak kepada kita supaya kita dapat memikirkan Allah, selalu mengingat Allah. Kedua kalinya, salawat teriring salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup dalam keadaan miskin. Allah menawarkan kepada beliau material, harta, tahta, wanita, bahkan Jabal Uhud siap jadi emas untuk beliau. Akan tetapi apa jawaban Rasulullah hadirin? Apa yang dijawabkan Rasulullah ketika Allah menawarkan harta kepada beliau? Apa jawaban Rasulullah kepada beliau ketika Allah menawarkan wanita kepada beliau? Apa jawaban beliau ketika Allah menawarkan tahta kepada beliau? Jawaban beliau berkata kepada Allah, beliau bersabda kepada Allah, "Idza ya Rabbi la arada law ahadu min ummati finnar." Apa jawaban Rasulullah ketika Allah menawarkan harta, tahta, wanita, bahkan Jabal Uhud pun yang tadinya gunung menjadi emas? Apa jawaban Rasulullah? Jika demikian ya Allah, jika demikian tidak ada satupun pemberianmu yang dapat menyenangkan hatiku kalau satu saja umatku ada yang masuk ke dalam neraka-Mu, kata Rasulullah. Saking cintanya Rasulullah kepada kita, saking sayangnya Rasulullah kepada kita, ketika Rasulullah wafat, ketika Rasulullah meninggalkan dunia, apa yang keluar dari lisan Rasulullah? Rasulullah tidak menyebutkan keluarganya, Rasulullah tidak menyebutkan anak-anaknya, Rasulullah tidak menyebutkan kerabatnya. Akan tetapi yang keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah hanya dua ketukan. Apa dua ketukan tersebut hadirin? Yang keluar dari lisan Nabi Muhammad ialah ummati ummati yaquluna lana yaman kiamati. Bersama-sama hadirin. Ummati
التي يقولها شفاعة أنا لها. Apa balasan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad yang dulunya yang sangat mencintai kita, Nabi Muhammad yang dulunya yang sangat menyayang kita. Apa balasan kita kepada beliau? Ada sebagian kita ada yang tidak mengenal nama-nama para rasul sebagaimana mereka sangat mengenal nama-nama para artis. Mereka tidak mengenal nama-nama para keluarga rasul sebagaimana mereka sangat mengenal nama-nama para atlet. Mereka tidak mengenal nama-nama para sahabat Rasul sebagaimana mereka mengenal nama-nama para penyanyi dan penari. Puasa dalam kitab Mubadi'ul Fiqh al-Madhhabi al-Imam Syafi'i bil qalami al-marhum Umar Abdul Jabbar, di situ terang-terangan menjelaskan yajibu diwajibkan ala kulli muslimin atas seluruh umat Islam, yang mana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-mukallaf yang mukallaf. Apa itu mukallaf hadirin? Bagi yang tidak mengetahui mukallaf, silakan lihat teleponnya, buka YouTube-nya, buka Facebook-nya, kita lihat sama-sama. Bagi yang tidak memiliki handphone, silakan buka kitab Sulamut Taufiknya. Di situ juga ada dijelaskan bahwa yang disebut mukallaf ialah orang Islam yang sudah balik dan berakal, al-mutiqun yang kuat. Apa itu yang kuat? Ada satu cerita dari imam kita, imam besar kita, madhab yang diikuti oleh orang-orang Islam yang berada di Indonesia. Cerita Al-Imam Syafi'i. Pada waktu bulan Ramadan, Imam Syafi'i mengajari para muridnya. Dan pada waktu itu juga Al-Imam Syafi'i minum. Muridnya yang hadir di situ heran. Saking herannya muridnya bertanya kepada gurunya, wahai guru, mengapa anda tidak berpuasa? Apa jawaban Imam Syafi'i hadirin? Apa jawaban Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengucapkan dengan santai, Imam Syafi'i mengucapkan dengan simpel. Beliau berkata, saya masih kecil, saya masih tidak wajib berpuasa, dan saya masih belum kuat untuk berpuasa. Mengapa Imam Syafi'i mengucapkan demikian? Karena pada waktu itu Al-Imam Syafi'i yang mengajari pada murid-muridnya masih berumur 5 tahun. Sedangkan murid-murid yang diajarkan oleh Al-Imam Syafi'i bukan di bawah umurnya hadirin. Akan tetapi murid-murid Al-Imam Syafi'i sudah ada yang berjenggot, sudah ada yang memegang tongkat, sudah ada yang beruban, sudah ada yang seperti dal. Oleh karena itu pada waktu itu murid Al-Imam Syafi'i semuanya berpuasa. Dan ada keistimewaan pada bulan Ramadan. Allah bersabda dalam Al-Quran, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasaduhu 'alan niran. Kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang bangga atas masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dicentuh oleh api neraka. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.